What's up man? Balik lagi nih di channel YouTube-nya Klorisman bareng gue Rifki. Oke nih men, di video kali ini gue gak sendirian lagi nih. Gue temenin lagi sama Bang Dika. Selamat siang Bang. Siang Ki. Jadi Bang Dika ini adalah CEO dari Klorisman. Nah kenapa sih pada video kali ini gue temenin Bang Dika? Karena di video kali ini kita akan membahas Klorisman lebih dalam lagi men. Makanya enaknya kan langsung ditanya nih sama yang paling tahu ya Bang ya. Nah sebelum masuk ke videonya, gue mau promosi dulu nih. Jadi, dalam rangka memeriahkan HUT RI yang ke-75 tanggal 17 Agustus nanti, Klorisman telah merilis paket terbaru dengan tema kemerdekaan, yaitu paket juara. Buat lo yang mau tahu lebih lengkap, bisa cek di Instagramnya @klorisman atau @klorismanseller. Linknya ada di deskripsi di bawah. Dan seperti biasa nih, di setiap video Klorisman bakalan ada kuis berhadiahnya. Jadi, kalau lo mau dapetin hadiahnya, jangan kemana-mana, jangan di skip videonya, dan tonton sampai habis men. Biar informasinya juga dapat tersampaikan semua. Support terus YouTube Klorisman dengan cara subscribe, like, dan boleh juga nih buat share ke teman-teman lo. Oke, jadi sesuai dengan thumbnailnya nih, kita langsung tanyain aja nih ke CEO dari brand Klorisman, yaitu Bang Dika. Jadi gini Bang, jadi banyak nih teman-teman yang nanya dan berasumsi kalau Klorisman ini produk ilegal. Nah asumsi ini tuh muncul karena Klorisman ini nggak dijual nih di minimarket atau toko-toko yang biasa di pinggir jalan lah gitu. Nah itu gimana tanggapan lu nih Bang? Nah, memang pertanyaan dari Rifki ini yang memang sering ditanyakan sama banyak customer Klorisman ya. Biasanya itu ditanyakan sama pembeli-pembeli yang baru tahu nih dan baru ngeliat iklan kita di digital kayak gitu. Karena memang ketika suatu barang itu nggak bisa ditemukan di pasar offline, justru jualannya lebih banyak di online, itu bakal muncul anggapan dari masyarakat jangan-jangan produk ini ilegal dan tidak berizin. Tapi kalau teman-teman lihat dari segi kemasan, sebenarnya di luar kemasan itu sudah tertulis tuh di setiap produk kita kan ada banyak nih ya, bukan cuma sabun batang tapi ada produk-produk lain. Itu semuanya secara izin edar sudah jelas karena ada izin dari BPOM. Jadi semua produk itu ada izin dari BPOM-nya Ki. Nah itu sebenarnya salah satu bukti bahwa sebenarnya produk-produk Klorisman ini tidak ilegal kayak gitu kan, karena izin dari BPOM-nya sudah ada kayak gitu. Nah yang kedua juga produk seperti kopi itu kita baru saja keluar izin halal kan dari MUI gitu loh. Di kemasan barunya itu udah mulai ada gitu loh. Artinya secara izin edar produk kita dianggap layak, memenuhi standar dan tidak berbahaya gitu Ki. Dari segi kemasan juga kemasan produk kita tuh rapih gitu Ki ya. Terus juga yang ketiga dari segi pengguna gitu loh. Jadi banyak memang pengguna-pengguna Klorisman yang saat ini menggunakan Klorisman dan mereka membuktikan sendiri bahwa memang setelah mereka menggunakan produk-produk dari Klorisman hasilnya itu maksimal gitu ya kan, aman juga ya Bang. Betul, aman juga, bener nggak ada efek samping gitu kan. Nah bahkan kita dapat predikat Ki dari Bukalapak sama Tokopedia sebagai salah satu brand perawatan pria ya yang itu masuk dalam kategori penjualan terlaris versi Tokopedia dan Bukalapak. Artinya kan ketika dua marketplace besar di Indonesia ini sudah mengakui kalau Klorisman ini secara penjualan sangat tinggi, artinya sebenarnya pengguna Klorisman atau produk Klorisman pun akhirnya ya memang terakui dan sudah teruji gitu loh. Artinya memang produk kita tidak ilegal Ki. Secara izin sudah sangat jelas, izin edarnya ada, kemasannya juga bagus, penggunanya banyak, bahkan kita dapat predikat kan pencapaian dari Bukalapak sama Tokopedia gitu loh sebagai produk terlaris, dan itu bisa sejajar dengan produk-produk yang sudah lebih dulu ada kayak gitu sih. Nah tuh teman-teman, jadi kalau emang teman-teman juga mau buktiin di setiap kemasan ya Bang Dika, itu ada kode Bang. Betul. Nah dan itu bisa dicek di web resminya BPOM tuh. Jadi emang itu Bang, gue sepakat tuh. Jadi banyak teman-teman nih pembeli baru terutama yang beranggapan ini kok produk nggak ada gitu di minimarket tuh, ya. Jangan-jangan ilegal. Iya, gitu jangan-jangan ilegal, nggak bisa masuk karena nggak ada izin. Nah itu tuh nggak benar teman-teman, kayak begitu. Jadi secara izin memang sudah secara terpenuhi. Iya, tapi kita tidak memilih justru. Iya, dan kita pun kalau mau merilis produk gitu itu banyak tahapannya kan Bang Dika. Betul. Dan harus ada izin dulu baru bisa dipasarkan. Betul. Nah berarti muncul pertanyaan lagi nih Bang. Kenapa nih Klorisman masarin cuma di online aja? Padahal kan kalau di offline berarti pasarnya semakin luas lah gitu ya. Maksudnya bisa dijangkau lebih mudah ke orang gitu ya. Ada jadi gitu kan. Kalau Rifki tanya nih tadi kan Loki tanya
kenapa Clorisman tidak memilih pasar offline secara tidak langsung. Kan sebenarnya katanya izin edarnya ada gitu kan, katanya sudah diakui BPOM, tapi kok justru nggak ada di pasar offline, di minimarket dan toko-toko, apotik dan lain-lain lah. Jawabannya simpel, karena memang Clorisman tidak memilih cara itu untuk memasarkan produk-produknya gitu loh. Nah, alasannya kenapa ya kan Ki? Ini kalau dirunut panjang banget penjelasan Ki, karena memang sebenarnya berdasarkan pengalaman nih, Clorisman sendiri itu pernah mendapatkan penawaran dari salah satu minimarket lah, yang brandnya sudah cukup besar. Dia sudah punya 14.000 outlet se-Indonesia, minimarketnya. Tapi kenapa kita tidak memilih jalur distribusi offline lewat minimarket ini? Karena kalau kita lihat dari segi cost, budget yang harus kita keluarkan dan income yang kita dapatkan, itu pertama kalau kita lewat jalur online dari segi cost iklan tuh jauh lebih murah dan income yang didapatkan lebih banyak. Semisal begini Ki, kalau dijual di minimarket dalam 1 bulan kita cuma bisa ngeluarin barang 14.000. Tapi kalau lewat jualan online yang cost iklannya jauh lebih murah dibandingkan kita nyewa rak di minimarket, kita bisa keluarin 50.000. Jauh dong Ki, 14.000 ke 50.000 kan jauh kan? Perbandingannya tuh hampir 35 ribuan gitu lah. Akhirnya kita tidak memilih pasar minimarket ini Ki, atau retail konvensional ini, tapi kita membangun retail dari versi digital. Kita memasarkan produk-produk kita secara online kayak gitu. Nah, itu tuh jadi jawabannya. Terus juga menurut gue nih Bang ya, dengan online itu kan pembeli tinggal nunggu aja di rumah. Betul. Nih. Nah, jadi ini kan kenapa online juga? Karena sekarang peran dunia digital gitu udah kuat banget ya Bang. Itu maksudnya ini gue penasaran juga nih, emang dunia digital marketing ini pengaruhnya sebesar apa sih Bang yang udah dirasakan ya? Iya, potensinya dah. Jadi memang begini Ki ya, kita nih kenapa tidak balik lagi ya, kenapa kita nggak memilih pasar offline? Karena memang kita ngelihat potensi pasar online ini sangat besar Ki. Ditambah dengan kalau kita bicara data, itu kan pengguna internet itu kalau dari tahun 2018 sampai tahun 2020 terus meningkat gitu loh. Bahkan peningkatannya itu sampai sekian persen ya, dan itu cukup besar gitu loh. Nah, seiring dengan pertumbuhan pengguna internet di Indonesia, semakin banyak daerah-daerah yang terjangkau dengan akses internet, itu membuat akhirnya mata ataupun pandangan masyarakat itu ataupun kebiasaan mereka sudah mulai tertuju ke gadget gitu loh, ke internet gitu loh. Gua kasih contoh nih Ki, semisal nih, kalau dulu nih di zaman gue masih kuliah, dulu gue masih sering yang namanya tuh beli-beli koran dalam bentuk kertas gitu loh. Kan masih banyak tuh orang-orang yang jual koran ya. Tapi sekarang anak-anak mahasiswa ataupun anak-anak SMA yang diminta sama gurunya untuk membaca koran, mereka sudah bisa membaca lewat internet. Jadi kemudahan-kemudahan itu yang akhirnya membuat masyarakat kebiasaannya berubah. Dulu dia senangnya beli koran, sekarang tinggal baca aja di Google. Nah yang kedua, gua kasih contoh lagi Ki. Kalau dulu semisal nih, lu pernah ngerasain nggak pas lu misalnya naik ojek, lu harus manggil ojeknya ke depan gang? Iya pernah sih. Pernah Ki, lu pernah ngerasain itu? Kadang nggak ada juga. Kadang nggak ada juga ya kan. Kadang kalau lu disuruh sama orang tua lu, itu harus ikut juga kan, kan sering kayak begitu tuh. Nah kalau sekarang orang memesan ojek itu sudah ada aplikasi ojek online kan? Iya yang warnanya hijau-hijau gitu deh, ya kan? Nah karena memang kebiasaan masyarakat ini sudah berubah Ki. Kalau dulu pengen pesan ataupun naik kendaraan, mereka masih harus ke depan gang, tunggu angkot, pesan ojek. Sekarang sudah bisa lewat handphone, tunggu di rumah, drivernya datang. Kemudahan-kemudahan itu yang membuat akhirnya masyarakat jadi terbiasa dengan transaksi online. Ketiga apalagi Ki, kalau dulu banyak banget orang yang rela macet-macetan nih bawa kendaraan, mobil ataupun motor, parkir di minimarket, terus keliling minimarket yang besar nih biasanya nih kan, mereka keliling ya kan, dan antri di kasir gitu loh. Mereka tuh rela tuh ngeluangin waktu untuk itu. Nah sekarang semakin banyak masyarakat yang tidak suka dengan hal tersebut Ki, karena dianggap terlalu lama. Kalau mereka bisa pesan lewat handphone, lewat marketplace kan, mereka bisa pesan minyak goreng misalnya, bisa pesan beras lewat online, terus barang diantar sampai rumah. Kenapa harus ribet-ribet kan? Makanya kita melihat ada perubahan kebiasaan masyarakat, ada perubahan perilaku konsumen gitu loh bahasanya gitu. Jadi konsumen saat ini itu ternyata lebih senang nih memesan dalam transaksi online dan barangnya dianterin sampai rumah. Kita melihat potensi ini Ki, makanya akhirnya kita memilih pasar digital sebagai distribusi ataupun jaringan distribusi utama dalam memasarkan produk-produk Clorisman. Itu kayak itu ya Bang, lewat program Clorisman Seller. Betul banget, Clorisman kan, Clorisman Seller kan ada banyak banget tuh Ki di Indonesia tuh gitu.
Nah ini sebenarnya kalau Florisman seller itu, Florisman ini nge-support para sellernya itu dengan cara apa aja bang? Mulai kan banyak juga kan yang join Florisman seller ini, dia tuh baru berbisnis, terus juga belum terlalu ngerti dengan dunia digital marketing. Nah, Florisman ini mensupport apa aja sih? Nah, yang disupport sama Florisman terhadap Florisman seller itu, sebelum jauh ke sana, Florisman seller ini jaringan distribusi yang kita pilih ya Ki ya. Jadi kalau banyak produk-produk retail ataupun produk-produk perawatan pria itu yang jaringan distribusinya kan di minimarket sama toko-toko. Kalau kita ini jaringannya sangat eksklusif karena Florisman cuma bisa ditemukan di seller-sellernya yang kita namakan Florisman seller. Nah, apa aja sih yang sekarang kita support kepada seller-seller kita? Yang pertama tuh pelatihan digital marketing secara gratis. Pelatihan digital marketing, pelatihan marketing offline itu kita berikan secara rutin tuh. Teman-teman seller, yuk kita ikut pelatihan biar semakin jago jualannya dan teman-teman tuh senang, ya kan? Nah, yang kedua apalagi sih? Fasilitas free ongkir. Jadi kalau mereka tuh memesan ke pusat, barang kita kirim dari Aceh sampai Papua, itu kita kirim dari Depok dekat ibu kota ini, dari kantor pusat Florisman, itu kita distribusikan free ongkir ke teman-teman seller, ya kan? Kayak gitu. Nah, yang ketiga nih Ki, yang menurut gue sangat penting, Florisman itu akan mensupport semua sellernya itu lewat aplikasi Florisman yang sebentar lagi bakal dirilis Ki. Nah itu fungsi dari aplikasinya apa tuh bang? Jadi fungsi dari aplikasinya, kenapa aplikasi ini kita buat ya Ki ya? Karena kan yang tadi Ki gue jelasin di awal, kan lu nanya nih, kenapa Florisman tidak memilih pemasaran offline? Gue udah kasih tahu kan jawabannya. Karena kalau kita dari hitung-hitungan bisnis, jualan online itu jauh lebih menguntungkan dan pasarnya jauh lebih besar dibandingkan jualan offline. Kita tidak memilih minimarket dan retail-retail konvensional untuk memasarkan produk-produk Florisman. Makanya produk Florisman nggak bisa ditemukan di minimarket manapun kayak gitu loh. Tapi kita memilih jaringan distribusi yang eksklusif yang kita buat sendiri nih. Ekosistem bisnisnya yaitu lewat apa? Lewat seller-seller. Jadi seller-seller kita ini sebenarnya Ki adalah toko-toko dan minimarketnya Florisman, di mana customer itu bisa menemukan Florisman di mereka. Nah, aplikasi ini Ki kita buat sebenarnya untuk mensupport jaringan distribusi yang udah kita bangun ini. Ya kan? Jadi target kita nih ribuan seller yang sudah bergabung nanti akan ada di aplikasi itu, ya kan? Dan ribuan seller itu akan memenuhi titik-titik yang ada di dalam aplikasi itu. Ki. Semisal nih, lo orang Jakarta nih Ki, ketika lo buka aplikasi dari sisi customer, lo bisa ngeliat tuh Ki, di daerah lo ada berapa seller. Dan lo bisa nentuin mau COD sama seller yang mana nanti, ya kan? Karena belum dirilis, gue kasih tahu sedikit aja kan. Nah, jadi memang aplikasi ini dibuat karena sebuah ide besar dari kita Ki. Kita melihat pasar online ini sangat potensial dan seller-seller yang udah ada ini bakal jadi jaringan distribusi yang kuat, salah satunya lewat aplikasi. Jadi si seller bisa kuat karena dapat orderan dari aplikasi itu, dan customer-customer kita nih Ki yang selama ini bingung di mana gue harus nemuin Florisman selain online, mereka bisa bertemu langsung sama seller-sellernya lewat aplikasi itu. Mereka bisa COD nanti, mereka bisa ketemuan dan lain-lain kayak gitu. Berarti bisa dibilang juga ini pionir ya bang ya, karena belum ada sih ya produk sejenis yang membuat aplikasi ini untuk jaringan bisnisnya ya. Betul banget, karena memang belum ada Ki, yang memulai itu gitu kan. Nah, tadi gue bilang aplikasi Florisman ini muncul karena ide yang bisa dibilang orisinil, artinya kita tidak meniru siapapun. Itu muncul dari ide kita yang pengen menguatkan jaringan distribusi kita lewat seller-seller ini, dan pengen menguatkan kepuasan customer biar mereka gampang menemukan sellernya lewat aplikasi yang mempertemukan customer dengan seller kayak gitu. Cuma emang dari untuk saat ini belum ada bang itu aplikasi yang baik itu yang untuk seller maupun untuk customer. Belum ada. Nah tuh ditunggu aja, nanti kalaupun dirilis bakal diinfokan ya bang. Betul banget, bakal diinfokan teman. Nah, oke, itu dia tadi penjelasan langsung dari CEO Florisman atau Bang Dika nih. Jadi asumsi yang bilang Florisman ini produk ilegal tidak mendapatkan izin itu salah besar ya bang ya. Karena ya tadi tuh bukti-buktinya udah ada. Terus kalau misalkan teman-teman belum percaya, teman-teman punya produk Florisman nih, dicek aja tuh, itu ada kodenya, bisa dicek di web resminya BPOM. Dan untuk informasi yang kedua, kalau Florisman sekarang lagi mendevelop atau mengembangkan aplikasinya men. Jadi ini akan mempermudah buyer ataupun seller. Kalau buyer yang mempermudah untuk mencari produk ya bang ya, terus seller yang mempermudah untuk menjualnya juga. Betul. Nah kalau boleh tahu nih bang, itu rencana rilisnya kapan? Insya Allah kalau nggak ada kendala di bulan depan. Doain aja. Tuh, bulan depan. Jadi doain aja biar ini tuh pengembangannya cepat selesai, terus juga itu bisa mempermudah dan bisa langsung di-download di HP teman-teman. Dan sebelum gue mengakhiri video ini, sesuai janji gue di awal video tadi, gue bakal bagi-bagi hadiah nih men. Hadiahnya apa?
yaitu ini nih. Satu buah kaos special edition kemerdekaan. Cara dapetinnya gampang banget men. Lo tinggal komen di kolom komentar di bawah ini definisi juara menurut lo. Nah, komen sebanyak-banyaknya dan jangan lupa juga untuk sertakan akun Instagram lo. Karena pemenangnya bakal diumumkan lewat Instagram Chlorisman. Pemenangnya bakal dipilih dari komentar dan jawaban yang paling menarik tentunya. Dan cuma ada satu pemenang men. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Kalau kalian suka video kali ini, bisa kalian like, kalian share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube-nya Chlorisman. Nah, makasih juga nih buat Bang Dika karena udah mau sharing ke teman-teman. Dan ingat teman-teman ya, kalau Chlorisman produk ilegal itu salah banget. Nah, gue dan Bang Dika pamit undur diri. Chlorisman Dibutuhkan pria.